Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton setia channel AFA Privat. Kali ini channel AFA Privat akan membagikan cara atau metode yang dilakukan panitia untuk menyeleksi pendaftar-pendaftar di jenjang SD, SMP, SMA jalur sonasi khususnya untuk daerah Jakarta ya. Karena bulan-bulan ini, bulan Mei dan Juni ini kan memang sedang terbuka pendaftaran untuk PPDB, sehingga sangat penting untuk siswa bahkan orang tua untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya menyeleksi ya, atau indikator-indikator apa yang sistem gunakan. Namun sebelum kita membahas, teman-teman yang belum subscribe channel Eva Privat dipersilakan untuk subscribe sebagai bentuk dukungannya untuk channel ini menjadi semakin besar. Oke, yang pertama perlu diketahui dulu bahwa di Jakarta itu uh, jalur sonasi hanya berlaku untuk jenjang SD, SMP, SMA. Sedangkan untuk jalur SMK itu hanya berlaku melalui jalur prestasi ya. Tapi kalau SD, SMP, SMA itu berlaku jalur sonasi. Ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang PPDB. Namun sebelum membahas itu kita harus tahu dulu ya, ada aturan terkait dengan bagaimana cara seleksi jika pendaftar itu melebihi daya tampung ya, pendaftar melebihi daya tampung. Nah, artinya daya tampungnya hanya 50 misalkan ya, daya tampung 50, tapi ternyata yang memenuhi syarat ada 60. Nah, itu kan lebih tuh. Nah, gimana cara kita menyeleksi 10 orang ini? Bagaimana cara kita mengeluarkan 10 orang ini? Nah, itu diurutkan mulai dari zona prioritas lebih dulu ya. Kemudian usia tertua ke usia termuda. Kalau ada yang 7 tahun, misalkan untuk SD nih, ada 7 tahun, ada 6 tahun, maka akan diutamakan yang 7 tahun lebih dulu. Kemudian urutan pilihan sekolah, ya. Kemudian siapa yang lebih dulu mendaftar, nah seperti itu. Tapi urutan ini yang dilihat lebih dulu, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Nah seperti itu ya. Kalau daya tampungnya 50, kemudian yang daftar cuma 40 ya kan pasti diterima semua, tidak ada persoalan. Nah, ini persoalannya kalau pendaftar melebihi daya tampung dan biasanya seperti itu ya. Nah, kita akan fokus membahas yang ini nih, zona prioritas karena zona prioritas ini akan menjadi eh, indikator pertama ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, zona prioritas jalur sonasi PPDB Jakarta untuk jalur sonasi level SD nih ya. Untuk SD itu zona prioritas pertama ya, yang pertama yang akan dilihat gitu, diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT sekolah. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau ini sekolah nih ya, ini saya berikan ilustrasi kasarnya ya. Kalau ini sekolahnya nih SD nih di sini nih, titik ini nih. Kemudian dia ada di RT luasannya seperti ini, ya. Maka calon siswa yang rumahnya dalam sekitar sini itu akan menjadi prioritas ya. Ini prioritas nih yang dalam satu RT, kalau ini RT gitu ya. Nah, ini prioritas dibandingkan dengan yang ada di luar sini rumahnya nih, meskipun di pinggiran-pinggiran sini. Nah, ini no. Nah, seperti itu ya. Kemudian zona prioritas kedua adalah diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di kelurahan yang sama. Nah, levelnya lebih besar lagi, di kelurahan yang sama berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Nah, level berikutnya kalau seumpama yang di RT sudah habis sedangkan masih ada daya tampung, maka levelnya naik ke kelurahan. Levelnya naik ke kelurahan nih. Jadi kalau ini SD-nya, maka yang rumah-rumah yang dalam sini ini di kelurahan yang sama itu yang akan diprioritaskan. Nah, seperti itu. Itu untuk level SD ya. Selanjutnya untuk jadi sudah jelas ya. Selanjutnya adalah untuk level SMP dan SMA, ini sama nih ya. Kalau tadi SD itu tadi hanya dua jalur prioritas. Aduh. Nah, selanjutnya untuk jalur SMP dan SMA ini sama ya. SMP dan SMA itu sama. Kalau tadi SD itu hanya ada dua jalur prioritas, ya, ini ada tiga nih. Nah, untuk zona prioritas pertama itu calon siswa berdomisili pada RT yang sama dengan RT sekolah. Ini sama dengan yang tadi nih penjelasannya nih ya. Sederhana, kalau ini satu RT, ya, ini RT, ini sekolah nih. Nah, yang tinggal di sini nih, sekitar dalam sini nih yang akan menjadi prioritas, ya. Jadi tinggal dilihat tuh Bapak Ibu, dilihat di KTP-nya, ya, RT yang sama gitu. Kemudian
Yang kedua, calon siswa berdomisili pada RT yang berbatasan dengan RT sekolah. Nah, kalau samping sini ada RT lagi nih. Nah, ini prioritas pertama yang ada di sini nih. Prioritas kedua yang ada di sini. Jadi kalau sudah habis yang dalam sini, misalkan kuota ada 50 ya. Dalam sini itu hanya ada 40. Berarti 10 sisanya itu ngambil dari sini nih, dari sekitar-sekitar sini gitu ya. Untuk yang kedua. Nah, sekarang itu sudah, yang ini sudah, yang ini sudah. Nah, sekarang zona prioritas kedua. Calon siswa yang berdomisili di RT sekitar sekolah berdasarkan pemetaan ya. Nah, ini boleh saja sekitar sini nih, boleh saja sekitar sini. Kalau yang 1 2 sudah habis ya sekitaran sini. Sekitaran sini. Sekitaran sini, ya. Itu maksudnya tuh, ya. Kemudian yang ketiga, zona prioritas ketiga, calon siswa yang berdomisili di kelurahan yang berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah ya. Jadi ya levelnya sama kayak gini lah. Kalau ini kelurahan ya di sekitar sini ya. Kelurahan yang ada sekitarnya gitu. Tapi harus menyelesaikan yang ini dulu nih, menyelesaikan yang 1 2 baru bisa pindah keluar. Yang ini harus terpenuhi dulu nih. Yang ini harus terpenuhi dulu, yang ini harus terpenuhi dulu baru pindah ke sini. Ya. Kalau seumpama di sampai sini sudah terpenuhi misalkan ya, yang ini enggak lagi nih, ya. Gitu maksudnya ya. Baik, demikian Bapak Ibu video penjelasan terkait dengan cara seleksi jalur zonasi PPDB tahun 2024 di Jakarta. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi siswa dan orang tua siswa untuk memilih lokasi siswa di mana harus mendaftar untuk belajar selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.